Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas B akan mempresentasikan tentang mekanisme aksi molekuler salbutamol pada penyakit asma. Yang beranggotakan Yusela Tiara Putri yang akan membawa materi 1, dan yang kedua saya Noni Faridatul Afia yang akan membawakan materi kedua, dan yang ketiga Farida Mayara Lokana yang akan membawakan materi ketiga. Patofisiologi asma akan dibawakan oleh Yusela Tiara Putri. Silahkan. Patofisiologi asma. Asma adalah penyakit inflamasi kronis saluran nafas dengan gejala mengi atau wheezing, sesak napas, dada terasa berat, batuk, saat malam atau dini hari. Serangan biasanya berkaitan dengan obstruksi luas saluran napas di dalam paru namun bervariasi. Obstruksi ini seringkali bersifat reversible, baik secara spontan atau dengan terapi. Namun demikian, obstruksi saluran nafas dapat menjadi gagal nafas akibat peningkatan kerja pernapasan, inefisiensi pertukaran gas, dan kelelahan otot pernapasan. Salbutamol. Salbutamol atau dengan nama lain albuterol ini merupakan obat yang menstimulasi reseptor beta, terutama selektif pada reseptor beta 2 yang biasa digunakan sebagai terapi asma akut, asma akibat exercise karena merupakan bronkodilator poten yang mempunyai onset cepat atau biasanya disebut sebagai short acting beta 2 agonis atau SABA atau SABA. Formulasi dari salbutamol terdiri dari campuran resemetenansiomer R dan enantiomer S. Enantiomer R memberikan salbutamol di pasarnya, yaitu contohnya Ascolen, Asmacel, Gravalin, Lasal, dan lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farida Mayara Lokana. Baik, melanjutkan tentang salbutamol. Salbutamol adalah merupakan obat yang mempunyai onset of action cepat dan duration of action yang pendek atau biasa disebut sebagai short acting B2 agonis atau SABA. Obat golongan B2 agonis kerja cepat SABA ini merupakan terapi paling efektif dan sering digunakan pada serangan akut asma sebagai penghambat reaksi bronkokonstriksi yang reversibel. Next. Kemudian mekanisme molekuler penyakit asma. Sebelum melanjutkan ke mekanisme molekuler salbutamol, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme molekuler penyakit asma. Penyakit asma itu sendiri tanda-tandanya adalah kontraksi otot polos pada saluran pernapasan, atau terjadinya penyakit asma itu terjadi karena kontraksi otot polos pada saluran pernapasan atau yang biasa disebut dengan bronkokonstriksi atau smooth muscle contraction. Bronkokonstriksi ini disebabkan adanya jembatan silang antara aktin dan miosin yang terfosforilasi sehingga terjadi kontraksi otot polos. Dan miosin terfosforilasi ini terjadi akibat adanya enzim myosin light chain kinase yang diekspresikan secara berlebihan. Lalu bagaimana salbutamol bekerja secara molekuler? Next. Gambarannya seperti ini, kurang lebihnya. Jadi salbutamol merupakan beta 2 agonis yang akan berikatan dengan beta 2 reseptor. Nah, beta 2 reseptor ini akan berpasangan dengan G protein
yang akan mengaktifasi enzim adenyl siklase. Kemudian adenyl siklase ini dapat merubah ATP menjadi CAMP. CAMP ini kemudian dapat menyebabkan myosin light chain kinase terfosforilasi. Artinya, myosin light chain kinase terfosforilasi ini merupakan enzim yang inaktif, sehingga jembatan silang antara myosin dan aktin itu akan berkurang dan akibatnya terjadi smooth muscle relaxation atau bronchodilatation ini, atau terjadi relaksasi otot polos. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan-acuan yang dipakai dari kami kelompok 13 pada materi mekanisme aksi molekuler salbutamol pada penyakit asma. Sekian dari kelompok 13. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.